Ibrani 13 ayat 7 sampai 16. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini ialah kurban yang sejati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengerti apa itu kurban yang sejati, atau saya pakai istilah kurban yang sempurna, mari kita periksa dua ayat pertama. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Wow. Jadi ketika kita menolong orang lain dengan sukarela karena kasih, kita tidak sadar kalau kita sedang menjamu malaikat-malaikat Allah. Dan ini sebuah pekerjaan yang disebut sebagai pelayanan tidak terlihat, tapi dirasakan kuasanya. Nah, kemudian perhatikan ayat 7 dan 8. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bilang amin. Prinsip dua ayat ini memberi kita beberapa value. Yang pertama, pemimpin rohani, apakah itu di rumah atau di gereja, tidak hanya bicara tentang Yesus, tetapi dia juga harus membawa orang kepada Yesus. Mengapa? Karena pemimpin di dunia ini silih berganti. Pemimpin apapun, baik di dunia sekuler maupun dunia rohani, mengalami pergantian, silih berganti. Tetapi Yesus tidak pernah berubah.
dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pemimpin-pemimpin bisa berubah perangainya, berubah karakternya, berubah tindakannya. Tergantung situasi. Juga bisa berubah karena usianya, perasaannya, pikirannya. Sehingga ada seorang hamba Tuhan di Kupang berkata, kalau orang berpikir lain, berkata lain, dan bertindak lain, namanya kelainan. Pemimpin-pemimpin rohani, apakah sekali lagi bukan hanya pemimpin jemaat, bukan hanya pemimpin gereja, tapi pemimpin yang memiliki identitas Kristus. Dia meniadakan dirinya dan menunjukkan Kristus bagi para pendengarnya. Seorang hamba Tuhan namanya Leslie Witherhead, suatu ketika dia bercerita bahwa ada seorang siswa di sekolah umum memutuskan untuk sekolah jadi pendeta gara-gara mendengar khotbah seorang pendeta. Lalu anak muda itu ditanya, mengapa Anda pindah dari sekolah umum ke sekolah pendeta? Dia bilang, aku mendengar seorang pendeta berkhotbah dan menunjukkan Kristus bagiku. Lalu dia ditanya, masih ingatkah engkau siapa nama pendeta itu? Anak itu bilang, saya tidak ingat lagi nama pendetanya. Tetapi saya ingat satu hal, dia telah menunjukkan kepadaku siapa Kristus. Bagaimana caranya dia tunjukkan Kristus kepadamu? Saya melihat dari hidupnya, perkataannya, dan tindakannya. Karena itu saudara-saudara, khusus bagi para pelayan, apakah dia pendeta, penatua, diaken, pemimpin-pemimpin organisasi Kristen apapun namanya, tugas utamanya tidak sekedar bicara tentang Kristus, tetapi menunjukkan Kristus kepada para pendengarnya. Melalui apa? Melalui hidupnya sehari-hari. Bandingkan dengan keadaan sekarang, apakah itu pemimpin di gereja, pemimpin-pemimpin yang beridentitas Kristen, justru bukan menunjukkan Kristus bagi orang, tapi membuat orang kabur dari Kristus. Dia mendatangkan problem dan bukan membawa Kristus. Ini catatan pertama, ingatlah para pemimpinmu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Hari-hari ini ada semacam roh durhaka yang sedang melanda gereja pada umumnya dan khususnya di GKO. Yang benar dibikin salah, yang salah dibenarkan. Sehingga kita dengar hari-hari ini ada jemaat tertentu yang menolak pendeta tidak boleh berkhotbah di tempatnya karena menyampaikan kebenaran. Ada jemaat tertentu yang tidak mau pendeta A, B, C, D tidak boleh memberitakan firman Allah karena keinginan-keinginan yang sengaja diciptakan. Saya mau beritahu jemaat GKO Sola Gracia, jangan tiru spirit semacam ini, karena ini spirit kedurhakaan. Pendeta bisa salah, tapi mereka diurapi, diutus untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi, ini amat menyedihkan. Dan hari ini, ayat ini, tema yang dipakai oleh Sinode GKO ialah kurban yang sempurna. Enggak ada lagi yang bisa kita tutup-tutupi. Hari ini viral di mana-mana, sudah hampir sebulan, tiap hari kita disuguhkan dengan praktek-praktek penegak hukum, praktek-praktek para orang-orang yang rakus, yang ingin mendapat keuntungan
menyingkirkan nyawa orang lain, dan seterusnya. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang nama-nama mereka tercatat di Alkitab. Ini peringatan penting buat gereja. Ada seorang hamba Tuhan di Kendari tanya saya, Pak Pendeta, apakah ini tanda-tanda akhir zaman? Saya bilang yes, itu tanda akhir zaman, tapi belum tiba akhir zaman. Sebab Matius ayat 14 berkata, akhir zaman akan tiba kalau Injil Kerajaan Allah sudah didengar oleh segala suku bangsa di seluruh dunia. Jadi suku-suku yang belum dengar Kristus mesti menjadi perhatian gereja. Sebaliknya gereja menciptakan problem-problem internal yang menghalangi kebenaran Injil harus diberitakan. Karena itu para pemimpin gereja dengar baik-baik, para pemimpin umat dengar baik-baik, para pemimpin keluarga yang Kristen dengar baik-baik. Anda tidak cukup bicara tentang Kristus, Anda tidak cukup berdiskusi tentang Kristus, Anda tidak cukup mengutip nama Kristus untuk menghiasi media-media sosial, tapi tunjukkanlah Kristus bagi mereka melalui perkataan dan perbuatan sehari-hari. Sebab para pemimpin-pemimpin itu akan bergantian, setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya. Zaman Pak almarhum Pak Peo sudah selesai. Tetapi firman yang mereka beritakan masih menjadi benih yang terus dinikmati dan terus menerus. Ayah saya sudah tidak ada sejak 2013. Tetapi firman yang dia beritakan masih terus kami lanjutkan sampai hari ini. Itu yang dimaksud dengan dengarkanlah dan tiru para pemimpin yang sampaikan firman Allah di tengah-tengah keterbatasan dan ketidaksempurnaan mereka. Pemberita firman, pemimpin Kristen tidak sempurna, tapi firman Allah tetap sempurna di setiap zaman. Karena itu pastikan kita tunjuk Kristus buat orang dan bukan tunjuk masalah buat orang yang kita pimpin. Yang kedua, pemimpin dalam ayat 7 dan 8, pemimpin itu hidup dengan iman. Hidup dalam kesucian. Kenapa? Karena Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena akan melihat Allah. Orang yang hidup suci hatinya, seolah-olah dia sedang memberitahu, Kristus sedang hidup kembali secara fisikly dan menjawab seluruh kebutuhan setiap hari umat. Karena itu pikirannya menjadi pikiran yang suci, hatinya suci, dan tindakan-tindakannya membuat orang dapat melihat Allah. Bukan banyak bicara tentang Kristus, tapi memberi Kristus buat orang lain. Yang ketiga, saudara-saudaraku, pemimpin menurut ayat ini ialah dia mengasihi Kristus dengan setia. Proses kesetiaan itu melalui apa? Tindakan yang jujur, adil, benar, tidak manipulatif, tidak curang, tidak memalsukan sesuatu untuk keuntungan diri sendiri. Pemimpin-pemimpin itu harus bisa meniadakan dirinya dan membuat Kristus semakin jaya. Dalam Alkitab dikatakan Yesus semakin besar dan aku semakin kecil. Salah satu contoh Alkitab yang paling luar biasa ketika Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes mendapat otoritas membaptis dan itu datang langsung dari Tuhan
Dan Alkitab menyebut Yohanes Pembaptis adalah manifestasi roh Elia, nabi besar perjanjian lama yang tidak mati tetapi terangkat ke sorga. Dan manifestasinya melalui Yohanes Pembaptis. Ketika Yesus datang ke Yohanes Pembaptis menurut laporan Matius pasal 3, Yohanes berkata, "Aku tidak layak membaptis engkau." Tapi Yesus berkata, "Lakukan supaya kita menggenapkan kehendak Bapa." Dan Yohanes menghentikan seluruh upacara baptisan, kegiatan ritual sakramen baptisan, kalau menurut istilah kita di zaman itu bernama baptisan proselit, pertobatan orang-orang Yahudi. Justru Yohanes menghentikan ritual ibadah, menghentikan upacara baptisan, dan dia mengarahkan mata semua orang kepada Yesus. Dan dia berkata, "Lihat, anak domba Allah yang datang menghapus dosa dunia. Membuka kasutnya pun aku tidak layak." Untuk memberitahu buat kita bahwa pemimpin rohani, pemimpin gereja, pemimpin keluarga Kristen, dia menunjukkan Kristus bagi orang lain, secara khusus bagi keluarganya. Yesus sendiri kan memilih murid-murid dan membawa mereka untuk menunjukkan Kristus bagi dunia. Dan ketika Kristus naik ke sorga, murid-murid terus bergerak dan memberitahukan siapa Kristus yang mereka temui, alami, dan merasakan kuasanya. Dengan demikian, kalau kita percaya bahwa Yesus itu tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya, artinya kita juga punya spirit yang sama untuk mengajak orang lain, membawa orang lain untuk mengalami Kristus yang tidak pernah berubah itu. Kita nggak bisa bawa orang kepada kita karena kita sewaktu-waktu bisa berubah. Perubahan pikiran bisa berubah dari yang baik menjadi buruk atau buruk menjadi baik. Dan pengalaman-pengalaman menunjukkan justru semakin banyak kekuasaan, semakin tinggi kekuasaan, akan semakin banyak tindakan-tindakan yang meninggalkan kebenaran. Karena apa? Kekuasaan itu lebih hebat dari apapun juga. Dan kita bisa lihat hari ini di dalam negara kita begitu banyak penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan di gereja-gereja tertentu orang ribut karena harta dan kekuasaan. Hari ini kita belajar dua ayat ini. Bertobatlah, karena kalau Anda menyebut Yesus Kristus itu tidak pernah berubah kemarin, hari ini, dan selama-lamanya, maka Anda harus meniru gaya hidup Kristus yang tidak berubah itu. Ayat 9-16 bicara tentang kurban yang sejati atau kurban yang sempurna. Ada dua latar belakang. Yang pertama, orang Yahudi berdasarkan Imamat pasal 11 tentang hewan-hewan atau binatang-binatang yang dipersembahkan di atas mezbah dan binatang-binatang yang dinyatakan haram. Nah, saudara-saudara perhatikan, nanti baca lagi di rumah, itu hewan-hewan yang dinyatakan haram. Ini tradisi-tradisi orang Yahudi karena hukum. Tetapi ketika mereka menjadi Kristen, ingat surat Ibrani itu ditulis kepada orang Kristen dalam perantauan. Beda dengan surat Filipi, Efesus, Kolose, itu ditulis kepada jemaat di tempat itu. Kitab Ibrani ditulis kepada orang-orang Kristen yang diaspora, yang berpindah-pindah tempat, yang berjuang. Bisa karena alasan kekuasaan, bisa juga karena alasan pekerjaan,
alasan tempat tinggal berpindah-pindah. Dan waktu mereka berpindah-pindah, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sesat. Yaitu seolah-olah iman mereka bertumbuh, rohani mereka semakin kuat kalau mereka kembali kepada adat istiadat orang Yahudi. Dan ini diajarkan begitu luar biasa. Nggak usah heran di zaman itu. Sekarang pun banyak orang Kristen, apakah dia Ambon, Tanimbar, Batak, Toraja, sampai hari ini sudah Kristen lama, jadi pendeta, jadi majelis, tapi masih kembali kepada budaya-budaya lama. Pergi ke kuburan, bicara-bicara di kuburan, masih pergi lagi ke orang tua untuk minta rejeki. Orang mati kok dimintain rejeki, gimana coba? Nah itu contoh-contoh orang-orang diaspora ini. Sudah Kristen, sudah dapat kebenaran firman dari pemimpin di ayat 6 sampai 7 dan 8 tadi. Tapi mereka masih ketika dalam diaspora begitu banyak rintangan, begitu banyak tantangan, begitu banyak ancaman, ada persecution, ada penganiayaan. Lalu kemudian mereka mendengar orang-orang di pemimpin-pemimpin palsu yang berkata, kamu mau lebih kuat lagi, lebih rohani lagi, harus taat. Apa itu? Jangan lagi makan makanan yang haram menurut tradisi nenek moyang kita. Dan itu dia akan merembet masuk kepada penyembahan berhala dan lain-lain. Itu yang pertama, alasan persembahan-persembahan itu. Yang kedua, yaitu hikmat orang Yunani dan tokoh yang terkenal namanya Pitagoras. Pitagoras percaya reinkarnasi, kelahiran kembali. Dan dia berkata roh manusia itu bisa berpindah-pindah sampai mengalami pembebasan sempurna. Nah, untuk mengalami percepatan pembebasan sempurna, maka Pitagoras dan pengikutnya membuat keputusan untuk menjadi orang-orang vegetarian. Tidak makan daging, hanya makan sayur-sayuran. Dan mereka mengutip peristiwa Daniel di daerah kerajaan Babilonia. Bahwa Daniel makan sayur-sayuran selama 10 hari, tambah cerdas, pintar, dan lebih hebat dari orang sekotanya. Padahal bukan sayurnya yang penting, tapi karena daging-daging itu dipersembahkan kepada berhala. Nah saudara-saudara, jadi untuk mempercepat terjadi pembebasan roh, maka orang mesti apa? Banyak berdoa, banyak meditasi, penertiban diri, makan secukupnya, bertapa, dan karena itu mereka benar-benar menjalani namanya manusia vegetarian. Itu pengajaran Pitagoras di zaman itu. Ditambah lagi dengan kaum Gnostik. Kaum yang mengandalkan pikiran-pikiran, hikmat-hikmat Yunani, ilmu pengetahuan yang menghubungkan dengan roh-roh di dunia maya, dan mereka menganggap bahwa benda itu jahat. Berarti tubuh manusia itu dianggap benda yang jahat. Karena itu sedapat mungkin tubuh jangan disuapi dengan makanan apapun. Yang benar ialah rohnya yang mesti dikuatkan. Makanan tidak usah, termasuk daging-daging dan seterusnya. Nah, dalam pemahaman itulah penulis Ibrani menyatakan pengajaran-pengajaran itu sesat. Kenapa? Karena kurban sempurna, kurban sejati, Kristus. Kita tidak hidup berdasarkan hukum-hukum manusia. Kita tidak hidup lagi berdasarkan aturan-aturan budaya yang diciptakan oleh nenek moyang kita. Tapi kita hidup berdasarkan kematian dan kebangkitan Kristus. Sebab bagi orang-orang Yahudi
Dalam Imamat 16 itu lembu jantan dipersembahkan untuk penghapusan dosa imam besar. Sementara kambing jantan untuk penghapusan dosa umat. Problemnya ialah tidak semua orang bisa memberi persembahan kurban. Karena banyak orang miskin. Banyak orang tidak punya lembu, tidak punya kambing, tidak punya domba. Jadi kalau mempersembahkan kurban dalam rangka penghapusan dosa, maka ada begitu banyak orang yang tidak bisa diampuni karena dia tidak punya sesuatu untuk dipersembahkan. Orang tidak punya kambing domba untuk dipersembahkan. Orang tidak punya lembu sapi untuk dipersembahkan. Karena untuk menghapus dosa harus ada hewan yang dipersembahkan. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani berkata tidak. Kalau begitu apa yang harus dikerjakan? Perhatikan ayat 15 dan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi peningkatan kapasitas rohani kita, hubungan kita dengan Kristus tidak ditentukan lagi oleh hewan-hewan yang dipersembahkan. Tapi ditentukan oleh yang pertama hatimu, ucapan syukur. Jadi bibir kita itu pakai memuliakan Allah. Bukan untuk memfitnah, bukan menghakimi, bukan memaki, tetapi untuk memuliakan Allah. Itulah kurban yang sempurna. Tidak dihitung berdasarkan jumlah uang, jumlah hewan yang dibawa, berapa kilogram hewan itu. Tetapi hatimu meluap dengan ucapan syukur kepada Allah. Kenapa ucap syukur? Karena Yesus waktu disalibkan tidak di dalam bait Allah. Ingat, bait Allah adalah tempat utama mempersembahkan kurban. Tapi ayat tadi berkata, Yesus menjalani di luar kemah pertemuan, di luar bait Allah, untuk menebus umat yang tidak bisa mengakses bait Allah. Orang hanya bisa mengakses bait Allah kalau membawa sesuatu, membawa seekor lembu, membawa seekor domba. Dan orang-orang kebanyakan tidak bisa mengakses bait Allah. Dan itu sebabnya Dia menebus kita bukan di dalam bait Allah, tapi di luar kemah pertemuan, di luar bait Allah, supaya orang-orang yang tidak punya ikut terhisap di dalam penebusan yang sempurna itu. Itulah sebabnya bersyukurlah. Bukan hanya karena Kristus menebus dosa kita sebagai kurban yang sempurna, tapi Dia lakukan di tempat kita. Dia tidak lakukan di tempat yang eksklusif. Dia tidak lakukan di tempat tertutup. Dia tidak mempersembahkan dirinya di bait Allah tempat para imam, tapi Dia dilakukannya di luar bait Allah untuk menjangkau siapa saja, semua orang yang merindukan penebusan dan pengampunan dosa. Itu alasan mengapa bibirmu harus memuliakan Allah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Aku tidak pantas. Aku tidak punya apa-apa untuk menghampiri ruang Maha Kudus itu. Anda tidak bisa datang karena Anda nggak sanggup. Tapi Dia bisa datang kepada kita. Dia sanggup datang kepada kita. Di tempat di luar itu, di luar kemah pertemuan. Dan itu berita yang luar biasa. Bagi saya ini dahsyat. Kenapa Yesus disalibkan di Golgota di luar bait Allah?
supaya Anda semua mengangkat wajahmu, matamu tertuju kepada Dia. Dia menjadi kurban yang sempurna, tanpa pilih bulu, tanpa pilih suku bangsa apapun. Itulah alasan paling dasar kita mengucap syukur dengan bibir kita. Yang kedua, saudara-saudara, kurban yang juga berkenan kepada Allah ialah apa? Jangan lupa berbuat baik. Perbuatan baik bukan menentukan keselamatan. Perbuatan baik tidak menentukan sorga atau neraka. Perbuatan baik bukan menentukan klasifikasi atau klaster. Perbuatan baik adalah respons. Berbuat baik kepada semua orang. Tuhan tidak suruh kita berbuat baik untuk orang se-Tanjung Priok. Dia tidak suruh kita berbuat baik untuk orang se-DKI Jakarta. Tapi dia bilang begini, bagi satu orang yang apa? Ketika dia haus, kamu memberi dia minum. Ketika dia lapar, engkau memberi dia makan. Ketika dia sakit, engkau mengunjunginya. Ketika dia di penjara, engkau melawatnya. Ketika dia orang asing, engkau beri tumpangan. Ketika dia orang telanjang, engkau memberi pakaian. Berbuat baik kepada orang lain. Karena mereka merasakan, mengalami perbuatan baik. Jadi itu bedanya. Nah, mari Bapak Ibu-ibu, kita berbuat baik karena Kristus sudah berbuat baik buat kita. Kita berbuat baik bukan supaya kita dipuji, bukan supaya kita mendapatkan sesuatu yang lebih hebat, bukan supaya kita dielu-elukan, dianggap hebat, dianggap rohani, tapi kita berbuat baik karena Kristus sudah berbuat baik. Yang pertama, dia memilih luar kemah untuk menolong semua yang tidak punya kesanggupan masuk ke bait Allah. Yang tidak punya apa-apa yang dibawa ke bait Allah. Yang kedua, dia memilih di Golgota tempat yang tinggi supaya mata semua orang memandangnya. Dan yang ketiga, darahnya tertumpah di kayu salib supaya kita mengalami penebusan sempurna. Yang terakhir, perhatikan di ayat itu dia berkata, ada mezbah persembahan. Perjanjian lama pakai mezbah, Nuh pakai mezbah, Abraham pakai mezbah, Musa pakai mezbah, Yakub pakai mezbah. Tetapi Yesus tidak pakai mezbah. Mezbah itu apa? Tempat di mana orang mempersembahkan kurban kepada Allah. Mezbah itu tempat perjumpaan orang dengan Tuhan. Mezbah itu tempat di mana kita menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Allah. Mezbah kita menarik, seolah-olah menarik Tuhan kepada kita. Dan kita ditarik Tuhan kepada Dia. Tetapi Yesus tidak pakai mezbah. Kenapa? Dirinya sendiri adalah mezbah itu sendiri. Yesus tidak berkhotbah di mimbar, tapi dia berkhotbah bersama para murid di pantai, di perahu, di ladang, di sawah, di rumah orang miskin, di rumah orang pendosa. Berkeliling ke berbagai tempat. Hari-hari ini, mau mengatur pertemuan saja perlu peraturan. Mau ketemu saja mesti ada ID card. Kamu setuju atau tidak? Kalau enggak setuju, jangan ketemu saya. Ini semua menjadi keprihatinan yang amat mengherankan. Karena itu mari saya ajak seluruh jemaat GKO, khususnya GKO Sola Gracia, jadikan rumah tangga kita mezbah persembahan
ucapan bibir dan perbuatan baik. Jadikanlah tubuhmu, hidupmu sebagai mesbah perjumpaan orang dengan Tuhan. Jadikanlah kamar tidurmu, jadikanlah mobilmu, jadikanlah dapurmu, jadikanlah ruang belajarmu, ruang kerjamu, tempat di mana persembahan yang sempurna. Tuhan tidak tuntut kita disalibkan. Dia enggak tuntut kita bawa kurban-kurban lembu sapi dan domba. Dia hanya minta bibirmu cukup digerakkan dan berkata, terima kasih Tuhan. Dia hanya minta hatimu dan tanganmu mengulurkan segelas air buat mereka yang membutuhkan. Sedikit roti buat mereka yang membutuhkan. Menyapa mereka yang sedang luka. Itulah korban yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tidak hanya mengalami kurban yang sempurna, tapi bersedia untuk menunjukkan itu bagi orang-orang yang membutuhkannya. Amin.